Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas relasi dan fungsi part yang ke-32, yaitu tentang contoh soal dari komposisi fungsi. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dan gx sama dengan 2x plus 3. Soal A, apakah FOGX dan GOFX ada atau terdefinisi? Nah, gini. Ingat, tadi kan pokoknya syarat dari sebuah komposisi fungsi itu terdefinisi adalah irisan dari range fungsi pertama dan domain fungsi kedua bukan himpunan kosong. Nah, di sini kita disuruh menyelidiki baik FOG maupun GOFX itu ada atau terdefinisi. Ya sudah, kita cari domain dan range masing-masing F dan G terlebih dahulu. Oke, kita mulai jawab soal A. Yang pertama fx, kita cari domain dan range-nya. Fx itu merupakan fungsi kuadrat, jadi domain alaminya atau df itu x elemen real. Jadi kita tulis x di mana x elemen real. Oke, kemudian range-nya gimana? Range-nya itu kalau fungsi kuadrat, kita lihat, ini kan x kuadrat min 5x plus 4, berarti A-nya 1, lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas. Kalau parabola terbuka ke atas, jadi YP ini adalah nilai minimum. Artinya, range-nya selalu lebih besar atau sama dengan YP. Kita cari dulu YP ini berapa. Sebelum cari YP, kita cari XP dulu. XP sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min B, berarti min 5 atau 5 per 2A. 2 kali 1 ya 2, 5 per 2. 5 per 2 kita masukkan ke Fx. Jadi YP sama dengan 5 per 2 dikuadratkan berarti 25 per 4. Min 5 dikali 5 per 2 berarti 25 per 2 plus 4. Oke, kita samakan penyebutnya jadi per 4. Berarti ini 25 min 50 plus 16. Gini ya. Berarti YP sama dengan 25 min 50 min 25 plus 16 berarti min 9 per 4. Oke, berarti di sini RF itu Y di mana Y lebih besar sama dengan min 9 per 4 Y elemen real. Oke, sekarang kita cari DG dan RG. Yang pertama DG. DG itu kita lihat, GX ini fungsi linear 2x plus 3. Artinya, X di mana X elemen real. Karena semua X elemen real, berapapun nilai X-nya asalkan bilangan real, bisa masuk dalam domain. Range-nya gimana? Ingat, kalau fungsi linear, range-nya juga Y elemen real. Jadi Y di mana Y elemen real. Nah, sekarang kita cek. Syarat dari FOGX dulu ya. FOGX ini terdefinisi, apa syaratnya? Syaratnya adalah range fungsi pertama. Berarti fungsi pertamanya kalau FOGX, fungsi pertamanya GX ya, bukan FX ya, GX. Jadi range fungsi pertama RG, irisan DF, domain fungsi kedua, itu bukan himpunan kosong. Kita lihat di sini. RG itu Y elemen real. Berarti untuk semua bilangan real memenuhi. DF itu X elemen real juga. Ya, berarti irisannya ada. Kan semua bilangan ya. Berarti bukan himpunan kosong. Betul. Artinya di sini bisa kita tulis. Jadi, FOGX itu ada atau terdefinisi. Oke? Sekarang kita cek sebaliknya GOFX. Berarti syaratnya range fungsi pertama RF, irisan domain fungsi kedua DG itu bukan himpunan kosong. Kita lihat, RF itu Y lebih besar sama dengan min 9 per 4. DG itu X elemen real. Irisannya ada nggak ini? Ya ada, irisannya berarti ikut yang ini. Kalau X elemen real kan semua bilangan yang ada di garis bilangan memenuhi. Diiriskan sama ini, ya berarti irisannya ini. Jadi irisannya ada. Kalau irisannya ada, bukan himpunan kosong, ya sudah, berarti jadi GOFX juga ada atau terdefinisi. Oke, sekarang kita ke soal B. Tentukan rumus fungsi dari FOGX. Ingat, kalau FOGX itu artinya sama dengan F dalam kurung GX. Artinya GX masuk ke F. Sekarang gini, Fx itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Gini, prinsip dari fungsi itu, kalau misalkan kalian gantikan X yang ada di dalam kurung ini dengan sesuatu, bisa angka, bisa variabel, atau bisa juga fungsi lain, maka X yang ada di kanan ini juga digantikan dengan sesuatu yang kalian gantikan itu tadi. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini.
Kalau misalkan fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4, maka kalau misalkan f2 gimana? Ya berarti sama dengan 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 4. Tinggal dihitung berapa ini ya. Kalau misalkan f min 1, ya berarti x yang di ruas kanan diganti sama min 1. Berarti min 1 dalam kurung kuadrat, min 5 dikali min 1, ditambah 4. Tinggal kalian hitung berapa hasilnya. Nah, kalau misalkan diganti dengan suatu variabel, misalkan f3a, x diganti sama 3a, berarti x di kanan juga diganti sama 3a. Berarti 3a dalam kurung kuadrat, min 5, x-nya diganti 3a, plus 4. Tinggal kalian sederhanakan. Nah, kalau misalkan x yang di dalam kurung ini diganti dengan gx, maka x yang di kanan ini juga akan diganti dengan gx. Gitu kan? Prinsipnya kan seperti itu. Jadi di sini gini, ini sama dengan f dalam kurung, kita ganti dulu x dengan gx ya. Berarti gx itu kan 2x plus 3. Nah, gini. Berarti kalau x diganti dengan 2x plus 3, maka sama dengan 2x plus 3 dalam kurung kuadrat, min 5 dikali dalam kurung 2x plus 3, ditambah 4. Oke, jadi intinya kalau ini x kuadrat jadi 2x plus 3 dalam kurung kuadrat. Min 5x menjadi min 5 dikali dalam kurung 2x plus 3. Plus 4 tetap plus 4. Intinya x diganti sama 2x plus 3, maka seluruh x yang ada di kanan masing-masing ini diganti dengan 2x plus 3 juga. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung. 2x plus 3 dalam kurung dikuadratkan, berarti kan kita pakai rumus a plus b dalam kurung kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. A kuadrat berarti 2x dikuadratkan 4x kuadrat. Plus 2ab, 2 kali 2x kali 3. Berarti 2 kali 2, 4 kali 3, 12. X plus 3 kuadrat 9. Min 5 kita kalikan ke dalam, berarti min 10x. Min 15 plus 4. Kita sederhanakan, kita lanjut ke atas, ke sini. Berarti kalau FOG X berarti sama dengan 4x kuadrat plus 12x min 10x plus 2x plus 9 min 15 min 6 plus 4 berarti min 2. Berarti kita dapatkan jawaban soal B, rumus fungsi dari FOGX adalah 4x kuadrat plus 2x min 2. Sekarang kita ke soal C. Tentukan nilai A agar GOFA sama dengan 3. Oke, sebelum kita mencari GOFA, kita cari dulu GOFX ya. Jadi kalau misalkan GOFX, kebalikannya, berarti G dalam kurung Fx. Berarti sama dengan G, Fx itu kita masukkan x kuadrat min 5x plus 4. Prinsipnya sama. Tapi sekarang kebalikannya, F masuk ke G. Tadi Gx itu 2x plus 3. Kalau x diganti dengan x kuadrat min 5x plus 4, berarti x di sini juga diganti dengan x kuadrat min 5x plus 4. Berarti ini sama dengan 2 dikali dalam kurung x kuadrat min 5x plus 4 kurung tutup plus 3. Kalau konstanta tetap ya, kan nggak ada x-nya. Tetap. Berarti sama dengan ini kita kalikan 2x kuadrat min 10x plus 8 langsung plus 3 plus 11. Ini adalah GOFX. Kalau GOFA berapa? Ya, prinsipnya sama. Kalau x ini diganti dengan A, ya berarti x yang di ruas kanan diganti dengan A juga. 2A kuadrat min 10A plus 11. Nah, GOFA ini sama dengan 3. Berarti 2A kuadrat min 10A plus 11 ini sama dengan 3. Tinggal kita hitung A-nya. Jadi, kita bawa ke ruas kiri. Ruas kanan 0 ya. Terbentuk persamaan kuadrat dalam A. 2A kuadrat min 10A plus 11 min 3. Berarti plus 8. Sama dengan 0. Kita bagi 2. Berarti A kuadrat min 5A plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dijumlah min 5, kalau dikali itu 4, berarti min 4 sama min 1. Ya sudah, kita lanjut ke sini ya. Berarti A sama dengan 4 atau A sama dengan 1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal C, nilai A agar GOFA sama dengan 3 adalah A sama dengan 4 atau A sama dengan 1. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.